Sallallahu alal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Momika Siti Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, akhirnya saya bisa bertatap muka lagi dengan teman-teman. Jujur sebenarnya saya udah rindu ya, lama banget kita nggak ngevlog, saya nggak ngevlog, dan rasanya udah kangen gitu, pengen sedikit sharing, sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman. Jadi kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Ini kebetulan saya sedang main di sawah. Kebetulan kan toko saya itu deket dengan sawah gitu. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Tiap hari yang dilihat seger-seger semuanya gitu, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi sudah lama kan saya tidak sharing mengenai sholawat ataupun ilmu yang lain gitu ya. Terutama di sini basically gitu masalah sholawat ya, lebih spesifiknya itu di sholawat. Dan di sini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman pribadi saya tentang sholawat Jibril. Jadi beberapa pekan yang lalu bukan beberapa pekan ya, mungkin sudah 1 bulan lebih saya menyampaikan tentang sholawat Jibril. Dan alhamdulillah responnya sangat positif. Begitu banyak orang yang mengalami masalah, yang mempunyai masalah, yang diuji masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya masalah hutang piutang, masalah jodoh, masalah keturunan, masalah himpitan ekonomi, apalagi di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, Masya Allah gitu ya. Akan tetapi jika kita mampu mensyukurinya, mampu untuk terus semangat menghadapi ujian-ujian dari Allah, insya Allah Allah akan memberi jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka teman-teman. Jadi di sini saya ada contoh kasus, ini itu masalah saya pribadi ya teman-teman, masalah hutang. Jadi suatu ketika saya itu ikut di rumah suami, di rumah mertua gitu ya. Tapi di sini ada kekurangan saya. Mungkin saya yang kurang sabar, mungkin saya yang kurang bersyukur gitu ya, yang akhirnya berdampak dalam hati dan pikiran saya itu bergejolak gitu. Saya tidak begitu cocok dengan ibu mertua saya. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu, dan akhirnya saya ngontrak teman-teman, dan berjualan lah, wirausaha kecil-kecilan sama suami gitu ya. Dan suatu saat hati saya itu selalu berkecamuk. Kenapa saya ada perasaan kecewa gitu sama ibu mertua saya. Ya Allah, saya selalu berdoa, ya Allah, kenapa hati saya itu masih kecewa dengan ibu mertua saya. Ya Allah, tolong jadikan hati ini tidak membenci, jadikan rasa kecewa ini menjadi rasa kasih sayang gitu. Dan akhirnya apa teman-teman, qadarullah subhanallah, setelah saya kan mulai rutin mengamalkan, benar-benar mentargetkan sholawat gitu ya, itu pada bulan September tahun lalu, di tahun 2019. Dan alhamdulillah dari sholawat yang saya dawamkan, yaitu sholawat Sajaratun Nuqut, dari sholawat Munjiat, sholawat Jibril gitu ya. Di sini saya mendapatkan keberkahan, banyak sekali keberkahan yang mungkin sebagian sudah saya share gitu. Terutama itu adalah ketenangan hati teman-teman. Jadi di sini setiap kita mendapatkan masalah, itu hati kita itu lebih tenang, lebih lebih legowo ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh kasus saya dengan ibu mertua saya teman-teman. Alhamdulillah setelah saya terus berdoa dan Allah itu benar-benar ngabulin teman-teman, ibu mertua saya tiba-tiba datang dan tinggal di kontrakan saya teman-teman. Masya Allah, itulah cara Allah untuk mengirimkan ibu mertua saya agar kita itu bisa saling menyayangi. Doa saya selama ini kan seperti itu, agar hilang rasa kecewa dalam hati saya ini. Dan alhamdulillah, mungkin awal tinggal bersama itu kita tidak nyaman ya, akan tetapi lama-kelamaan, hari demi hari gitu, alhamdulillah kita saling bisa menerima dan saling bisa mengerti teman-teman. Masya Allah. Dan disitu kan saya baru terhimpit ekonomi juga teman-teman. Sudah saatnya saya harus membayar kontrakan saya itu sudah jatuh tempo. Dan akhirnya teman-teman,
kontrakan saya dibayarin ibu mertua saya sebesar 3 juta. Jadi 3 juta itu masih dicicil ya teman-teman, dicicil selama 3 bulan. Subhanallah, tapi alhamdulillah sekali dari situ Allah itu memberikan keberkahan. Dan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Hubungan saya dengan ibu mertua saya itu lebih baik gitu. Insya Allah semoga bisa saling menyayangi ya teman-teman, dan semoga bisa menerima kekurangan satu sama lain. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga kami jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menenteramkan dan menyejukkan. Kemudian setelah itu Allah menguji saya lagi teman-teman. Saya ditagih hutang oleh supplier yang kerjasama dengan toko saya. Saya punya hutang barang ya, ini bukan hutang uang tapi hutang barang sebesar 2,2 juta. Sementara banyak barang yang belum laku, apalagi ini kan masih COVID-19 gitu ya, masih pandemi gitu. Omset di toko saya pun di tengah pandemi seperti ini itu juga menurun drastis kan teman-teman. Jadi alhamdulillah sih masih ada pemasukan untuk bisa makan sehari-hari ya. Itu pun masih terbantu oleh ibu mertua saya tadi teman-teman. Dan kebetulan ibu mertua saya kan PNS, jadi beliau punya gaji dan alhamdulillah beliau mau mengcover untuk makan kita sehari-hari teman-teman. Subhanallah, Masya Allah ya. Itulah kuasa Allah, dibalik itu semua Allah berikan kasih sayang kepada kita. Dan si supplier ini nagih saya terus teman-teman. Bukan nagih dengan kata-kata yang kasar, bahkan mau membawa ke jalur hukum uang yang 2,2 juta itu teman-teman. Masya Allah gitu ya. Akan tetapi saya ingat dulu saya ditolong secara baik-baik gitu, walaupun itu berupa barang gitu ya, tapi saya banyak belajar. Justru dengan barang itu saya juga jadi tahu gitu tentang jualan pakaian itu seperti apa. Saya juga disuplai tentang pakaian gitu ya. Jadi ketika ditagih ini saya tidak marah teman-teman, justru apa ya, saya berusaha menghadapinya dengan secara baik-baik. Jadi buat teman-teman yang ditagih hutang, yang dikejar-kejar hutang, jangan pernah merasa takut, jangan menghindar dan jangan malah melarikan diri. Akan tetapi hadapi dan sampaikan secara baik-baik, secara sopan. Karena apa? Yang telah meminjami kita itu juga telah berbaik hati kan. Beliau itu berbaik hati untuk mau meminjami kita. Dan kita harus perlakukan dengan yang sebaiknya juga teman-teman. Jadi kita sampaikan secara baik-baik kalau kita belum punya uang. Akan tetapi jika terus dikejar dan terus dipaksa ya tetap kita sampaikan secara baik-baik. Kita minta maaf dan kita mengucapkan terima kasih. Kenapa kita harus meminta maaf? Karena secara tidak langsung kita melakukan kesalahan, yaitu belum bisa menepati janji. Pada saat jatuh tempo hutang kita belum bisa membayarnya. Makanya kita harus meminta maaf terhadap si penagih tersebut. Dan kenapa kita harus mengucapkan terima kasih? Karena si penagih ini telah berbaik hati untuk meminjami kita uang, untuk meminjami kita barang, ataupun meminjami apapun itu ya teman-teman. Dan secara tidak langsung teman-teman, belum tentu loh ada orang yang ketika kita dalam kesusahan, orang lain pun mau membantu kita di saat yang sama. Itu belum tentu teman-teman. Nah, ketika kita sudah meminta maaf dan mengucapkan terima kasih, tapi si penagih ini masih kekeh gitu ya, masih ngotot untuk nagih utang-utangnya, ya sudah, kita terus berdoa dan berpasrah kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah, karena sebetulnya teman-teman, hal-hal yang berat ini bukanlah kapasitas kita untuk memikirkannya, karena Allahu Rabbul Alamin, Allah lah sang maha penguasa alam semesta ini. Maka dari itu kita wajib berikhtiar, kita wajib berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Dan ketika kita tidak mampu untuk memikirkannya, serahkan semuanya kepada Allah dan biarkan Allah yang melunaskannya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya sudah minta maaf, saya sudah mengucapkan terima kasih, saya sudah jelaskan semuanya secara baik-baik, saya hadapi secara dewasa dan bijaksana, saya berusaha bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah. Dan ketika itu saya berserah dan berpasrah kepada Allah, dan Allah kasih jalan keluar.
melalui wasilah solawat dan dengan terus memperbanyak doa teman-teman. Janji Allah itu pasti. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dan untuk pengabulannya ini ya terserah Allah teman-teman. Kalau teman-teman nggak yakin ya udah, maka Allah sesuai dengan hati atau prasangka hamba-hambanya. Maka dari itu yuk kita positive thinking, kita yakin kepada Allah, kita berhusnudzon billah kepada Allah, dan apa yang terjadi kun fayakunnya Allah terjadi. Saya terus berdoa minta agar Allah lunaskan, dan apa yang terjadi Allah lunaskan di saat itu juga teman-teman. Saya sampaikan baik-baik, abang, saat ini saya benar-benar belum ada uang, tapi saya mempunyai peralatan toko, silahkan kalau abang mau ambil peralatan ini. Si abang tersebut akhirnya menyetujuinya teman-teman, dan bagian peralatan toko saya diambil oleh beliau di saat itu juga. Akan tetapi yang perlu saya syukuri, beliau tidak semena-mena mengambil barang tersebut, tapi kita lakukan secara hitung jual beli. Jadi saya jual barang tersebut dengan harga berapa dan sesuai dengan hutang saya berapa. Akhirnya terjadi kecocokan harga dan kesepakatan harga, dan akhirnya hutang saya lunas teman-teman. Inilah cara Allah, dan saya tetap bersyukur meskipun harus kehilangan barang. Dan itulah ilmunya Allah. Semua apa yang kita miliki, baik itu nyawa, baik itu barang, apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Dan saat Allah minta, kita harus mengikhlaskan. Ilmunya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah kalau kita mau berusaha, terus berdoa, terus bersolawat, terus bersabar, dan terus berikhtiar gitu ya, berpasrah, berserah, dan ikhlas atas segala ketetapan Allah, insya Allah Allah akan muliakan kita, Allah akan naikkan derajat kita, dan insya Allah kita yakin bakal sukses setelah ini. Dan alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa plong, saya merasa beban hidup saya step by step, satu persatu mulai berkurang berkah wasilah solawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW ini. Dan tentunya dengan terus memperbanyak doa kepada Allah, insya Allah apa yang menjadi hajat kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus yakin kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Semoga hutang-hutang kita segera lunas dan apa yang menjadi hajat kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.